dari beberapa undang-undang itu, nggak apa-apa ya Pak, dalam satu video itu. Mungkin undang-undang nomor sekian, terus undang-undang nomor sekian gitu Kak. Silakan selama relevan ya. Itu ya, silahkan diambil ya, selama relevan ya. Ada pertanyaan sebelum benar-benar saya mulai? Cukup Pak, jelas. Oke, mulai cukup. Pak. Kalau gitu saya mulai perkuliahan saya ya. Kalau kita bandingkan dengan 1 tahun yang lalu, yang ngambil mata kuliah hukum rancangan peraturan perundang-undangan, sistem pengajaran seperti ini. Dalam pertemuan itu teori langsung praktek. Kemudian besok harinya ada teori langsung praktek. Teori praktek. 1 hari teori praktek. Teori praktek. Itu bisa ditanyakan dengan mata kuliah saya dulu ya. Dulu itu ada Irin, kemudian ada Dharma Erlangga, kemudian ada beberapa orang lainnya ya. Itu 1 hari itu ada teori, ada praktek, teori praktek maju ke depan ya, teori prakteknya di depan sama Herman juga ya. Nah, karena kita keterbatasan seperti ini, saya tidak ingin mengurangi substansi. Mungkin nanti saya tanya ya. Karena ini kan mata kuliah intinya praktikan. Praktik ini berarti bicara praktikal nih. Ya. Gunakan alam pikir kalian ya, alam pikir kalian untuk menulis macamnya. Jadi teori. Pak, mohon izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Teori diskusi praktik ya, seperti itu ya. Yang mata kuliah yang saya sampaikan ya. Jadi saya tanya, langsung saya harap langsung sigap ya. Kalau ini suaranya kedengaran? Yang sekarang jelas Pak, sekarang jelas Pak. Nah, jelas Pak. Nah, nanti mata kuliah saya ya, di sini kalau dulu kan teori praktik maju, teori maju praktik, teori maju praktik, teori maju praktik ya. Nah, kalaunya saya capture dulu ya. Nah, kalaunya ini kayak gitu juga, cuma nggak maju, saya tanyain aja gitu. Sederhana aja ya, bagaimana bisa nyusun metodologi, kemudian bagaimana bisa menyusun naskah akademis, kemudian bagaimana bisa peraturan perundang-undangan tuh, bikin peraturan perundang-undangan. Ini efektif nggak sistem kayak gini? Jelas tidak seefektif kalau kita bertemu langsung. Seperti itu ya. Jelas tidak seefektif apabila kita bertemu langsung. Tapi kalau tidak bisa 100%, jangan 100% itu ditinggalkan ya. Paham maksud saya ya? Ini seharusnya kita bisa 100% kalau kita bertemu langsung. Tapi karena kita masa pandemik, kemudian e-learning, kemudian SFH, studi from home, bukan berarti kita harus tinggalkan yang 100% itu gitu. Kalau tidak bisa 100%, jangan tinggalkan 100%. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya gitu. Seperti itu ya. Nah, kita masih nyambung yang kemarin terkait dengan metodologi. Saya mute dulu ya. Kita masih nyambung pertemuan kita yang metodologi kemarin. Andre, ditutup Andre. Andre, pilih. Apanya ditutupnya? Saya harap ya jangan nyalakan mic-nya ya, kecuali bertanya ya. Seperti itu gitu. Nah, ini jangan nyalakan mic-nya ya kalau tidak bertanya ya Pak Aryadi ya. Ini Pak Aryadi nyala terus nih. Itu ya. Boleh nyalakan mic-nya apabila bertanya tuh. Jadi yang lainnya tidak noise di telinga kita. Kita lanjut yang kemarin. Siapa sih suaranya itu? Kita lanjut yang kemarin, kita masuk ke metodologi. Bisa dilihat dari slide saya ya. Bisa dilihat dari slide saya ya. Slide saya itu terkait dengan metodologi. Ini masing-masing pasti sudah megang bahan yang saya share ya.
slide saya terkait dengan metodologi itu di halaman yang ada matriknya ya, yang ada matriknya. Bentar. Yang ada matriknya itu yang pertama, langkah pertama kita identifikasi dulu tuh siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis. Kan bikin peraturan perundang-undangan itu kan nggak ngasal tuh. Apa sih isu yang mau diangkat? Nah, ketika kita dapat isu yang mau diangkat, dampaknya apa nih? Siapa saja yang akan terkena dampak nih? Itu dulu kita ini ya, sama kayak bikin kebijakan publik. Nah, isunya apa? Permasalahannya apa? Kemudian siapa saja yang bakal terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis tersebut. Terus yang kedua yang perlu kita identifikasi adalah biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait tuh. Misalnya nih, biaya yang harus dikeluarkan berapa? Kesempatan mendapatkan keuntungan ada nggak? Misalnya ini terkait retribusi. Kemudian dampak menurut kesehatan, menurunnya kesehatan. Kemudian dampak kehilangan mata pencaharian. Kemudian dampak terhadap keselamatan jiwa. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Dampak pendidikan. Dampak terhadap orang berkumpul. Kemudian ada diskriminasi nggak? Apa segala macam tuh. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Ada tahapnya, ada langkahnya, seperti itu ya, nggak asal-asal tuh. Semuanya tersistematis dan terstruktur ya. Kemudian tahap ketiga, kuantifikasi atas dampak kebijakan. Yang dimaksud dengan kuantifikasi atas dampak kebijakan itu adalah seberapa besar dampak yang akan muncul nih. Bisa nggak kita dampak yang jelek kita minimalkan atau bisa dihilangkan, yang dampak positifnya kita maksimalkan. Dampak positifnya kita maksimalkan, kemudian dampak negatifnya kita minimalkan, kalau bisa kita hilangkan tuh. Bisa nggak? Nah, kemudian terkait dengan valuasi terbatas. Pada langkah ini, pembuat peraturan bisa menggunakan teknik tersendiri nih. Yang akan diperoleh dari ini kira-kira impact-nya dari sebuah aturan itu setelah dikuantifikasi, benar nggak langkah yang diambil nih? Ini ya, nanti di valuasi terbatas ya, benar nggak langkah yang sudah kita ambil nih? Atau memang perlu ada perubahan atau perbaikan ya? Seperti itu yang dimaksud dengan valuasi terbatas. Kemudian kuantifikasi sepenuhnya itu penilaian secara utuh ya, dan secara utuh. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan metodologi seperti ini, Ada yang ditanyakan terkait metode seperti ini? Islam Indonesia, tapi Kabupaten Kota Waringin Timur. Iya, Mbak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya ya. Karena idealnya kan seperti yang saya sampaikan, pertemuan kita ini teori, maju praktik, teori, maju praktik, teori, maju praktik. Ada yang ditanyakan sebelum saya bertanya? Kalau gitu saya coba siapa dulu ya? Tori. Halo Tori. Tori, Ya, kalau misalnya bikin aturan, mau bikin aturan tentang apa nih? Tentang apa ya? Gak tahu juga, Pak. Sebut aja. Imah ngetawain habis ini Imah nih, saya tanya nih. Tentang apa, Tori? Kalau ngangkat aturan, tentang apa nih? Kalau mau bikin aturan tentang apa nih? Apa itu kemarin itu yang mungkin Pak?
Tentang apa? Tentang apa, Tori? Aturan kekarantinaan. Kekarantinaan, karantina dalam hal apa tuh? Karantina peternakan, karantina perkebunan, karantina pelabuhan, atau karantina apa? Kan banyak nih karantina nih. Karantina itu, Pak. Itu apa namanya tuh? Yang virus itu. Oke, terkait dengan karantina virus itu, kira-kira apa yang hal pokok apa yang mau diatur terkait karantina itu tuh? Seperti kayak apa ya? Ini harus ini ya, Supaya seorang perancang peraturan perundang-undangan itu dia punya kemampuan memprediksi ya, memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari itu. Dia tahu kejadian yang sebelumnya, dia dapat antisipasi kejadian sekarang, dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan antisipasinya ya. Seperti itu tuh. Seorang perancang peraturan perundang-undangan harus punya kemampuan prediksi ya. Seperti itu. Kira-kira apa yang mau diatur nih? gimana, Pak? Kira-kira hal pokok apa yang mau diatur? Tentang itu, Pak. Agar apa? Agar patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Agar patuh dibuat aturan pemerintah. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Agar patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Ya. Tentang itu Ma- karantinaan kesehatan. Maaf Pak Rory, izin Pak Rory, ada keluarga saya meninggal di rumah sakit, saya mau keluar dulu, mau liatin dia. Silakan ya. Ya. Apa yang mau diatur, Tori? Halo, Tori. Ya, Pak. Kira-kira apa yang mau diatur? Saya kasih contoh gini deh ya. Misalnya terkait sampah. Terkait sampah nih ya. Itu suara siapa sih? Terkait sampah ya. Sampah itu kan kita nih mau ngatur tentang sampah nih. Ini sekira-kira kita ngatur sampah tidak sama dengan ini ya. Sekira-kira kita mau ngatur tentang sampah, sekira-kira tidak sama dengan sekira-kira tidak sama atau copy paste dengan peraturan perundang-undangan di atasnya nih. Saya mau ngatur sampah, saya muat dalam perda. Nah, ngatur sampah dalam pikiran saya mulai ngatur dari orang buang sampah, kemudian naruh sampahnya di mana, kemudian ngangkut sampahnya gimana, siapa yang ngangkut, tempat pembuangan akhir tuh. Nah, kan gitu tuh. Cara memikirnya tuh. Ini sampah. Siapa aja yang buang sampah, kemudian membuang sampahnya di mana, wadahnya di mana, tempat penampungan sampahnya di mana, terus yang mengangkut dari tempat awal ke akhir siapa, terus pengolahan di akhir gimana, terus gimana mengolah sampah. Nah, seperti itu tuh yang saya maksud tuh. Itu yang hal-hal pokok yang harus diatur tuh. Nah, kemudian siapa yang terkena dampak dari sampah ini? Saya pikir-pikir siapa ya? Yang pertama masyarakat yang buang sampah nih, masyarakat pengguna. Kemudian yang tukang ngangkut, kemudian yang tukang olah sampah. Kan bisa diprediksi semua tuh. Seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan pakai contoh? Pak, saya mau bertanya Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Gun. Tumben nanya. Ya, silakan. Tentang ini Pak, kalau masalah apa yang diatur, kalau aturan tentang perda miras antara peraturan biocukai, terus KUHP dan perda piring Pak, itu pelaksanaannya gimana Pak? Lu nanya apa tuh? Saya mau nanya Pak tentang aturan perda miras. Ya, tentang perda miras. Satu. Ya, perda miras antara peraturan biocukai, terus KUHP dan perda piring Pak. Itu pelaksanaannya gimana Pak? Tumpang tindih Pak. Di lapangan itu gimana Pak? Ini saya kasih nomor HP orang bea cukainya ya. Bea cukai, polisi sama Satpol PP, saya kasih nomor, tanya aja sana tuh.
Jadi seperti ini ya. Seperti ini ya. Yang pertama, kita harus tahu tuh mana yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu. Yang lebih tinggi menyampingkan yang rendah, yang khusus menyampingkan yang umum. Kan sesederhana itu aja kan. Terus lihat wewenangnya, materi yang diatur tuh. Kan ada tipe-tipenya kan, minuman keras tipe ini nih, golongan ini jadi wewenang ini. Minuman keras golongan ini, wewenang ini. Minuman keras golongan ini, wewenang ini. Kan bisa dicek semua tuh. Iya kan? Apa segala, nggak semua orang tuh, kayak kabupaten aja nggak sembarangan jual minuman keras. Nggak sembarangan ngatur, kayak kabupaten aja nggak sembarang mengatur peredaran minuman keras tuh. Nah, kabupaten nih cocoknya golongan ini nih. Nah, di hotel golongan ini nih yang dijual. Kan seperti itu tuh. Sebenarnya sederhana, Pak Gun. Lihat dulu mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang umum, mana yang khusus tuh. Seperti itu aja gitu. Sekarang Pak Gun nih mau ngangkat tentang pengaturan perda miras. Ini ngatur perda miras nih ya. Peredaran minuman sebenarnya bukan miras tuh, minuman beralkohol tuh. Minuman beralkohol sebutannya kalau di tempat kami itu minol tuh. Minol, minuman beralkohol tuh. Nah, terkait minuman beralkohol, lihat dulu nih. Minuman beralkohol golongan ini sampai golongan ini dia wewenang siapa tuh? Boleh nggak kabupaten bikin perda ngatur tentang itu, sedangkan golongannya golongan ini itu, golongan tertentu. Apa segala macam tuh. Kemudian lihat tuh, minuman beralkohol ini dia boleh nggak misalnya dekat tempat ibadah? Atau ada jarak-jaraknya? Nah, seperti itu tuh. Jangan sampai membangun usaha minuman beralkohol di sebelahnya masjid gitu kan, cocok. Seperti itu tuh. Nanti lihat lagi tuh penegakannya gimana tuh kan ada dari proses, ada PPNS kan. Oh iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Sebenarnya saya giliran saya lagi nanya Gunadi Akbar, enak aja nanya saya kan. Gunadi Akbar lagi nih saya tanya nih, kalau mau bikin aturan tentang apa tuh? Bikin aturan? Ya, mau bikin aturan. Iya itu tadi Pak, saya mau bikin aturan tentang perda miras tadi Pak. Ya. Nah, ya, harus itu yang antara peraturan bea cukai, terus KUHP dan perda piring Pak. Nah itu pelaksananya gimana? Kan masih ada tumpang tindih Pak. Bukan tumpang tindih. Pernah saya. Kenapa Pak? Bukan seperti itu. Jangan bicara tumpang tindih dulu, bicara wewenang dulu. Bea cukai itu wewenangnya ini. Iya. Nah, kabupaten wewenangnya ini, di mananya tumpang tindih? Saya nggak ngelihat tumpang tindih itu. Itu jangan-jangan kita yang menafsirkan itu tumpang tindih. Pak. Dicek dulu wewenangnya tuh, bea cukai itu ngatur wewenang apa? Pemda kabupaten ngatur wewenang apa? Seperti itu gitu. Saya nggak, di mana tumpang tindihnya? Saya belum baca satu. Terus yang kedua saya belum ngerasain tumpang tindihnya di mana tuh. Kan bisa aja kan bicara tumpang tindih. Tapi tumpang tindihnya di mana tuh? Kan ada wewenangnya masing-masing kan? Bea cukai wewenangnya ini, pemerintah kabupaten wewenangnya ini. Ya, seperti itu. Lihat wewenangnya ya, apa segala macam tuh. Siapa lagi ya? Ini Ansor nih, kalau mau bikin aturan tentang apa nih Ansor? Tentang apa lah Pak? Nah, Ansor. Pak. Tentang apa tuh? Kayaknya peraturan tentang apa aja Pak? Pendiri bangunan di Sungai Mentaya Pak. Kan ada. Supaya tidak kayak gitu legal. Nah, terkait dengan Sungai Mentaya, kira-kira apa yang dipikiran Ansor ketika mau bangun itu tuh? Apa yang ada di alam birahi Ansor nih terkait kalau mau bikin aturan itu tuh? Apa tuh? Pemikiran ulun. Apa nih? Kan nih
ada di Sungai Mentaya nih. Malah banyak biasanya bangunannya. takutnya biasa kalau ada yang Pak belum kayak nggak ada izin, Hah? yang nggak ada IMB-nya gitu Pak. Terus kalau ada IMB, Ilegal. emang boleh membangun di pinggir sungai? Kan ada tempat-tempatnya itu Pak. Ya, Makanya tempatnya gimana? yang melanggar-langgar itu ditertibkan maksud ulun Pak, untuk ada mau dibikin aturan itu. Ya, ASN itu apalagi. Jadi siapa aja yang bakalan terkena dampak dari aturan itu?